Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Bu Yusma. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai turunan fungsi trigonometri. Ini materi kelas 12 peminatan ya. Matematika peminatan. Nah, di sebelah kiri ya, yang atas itu adalah rumus turunan fungsi aljabar ya. Waktu kelas 11 sudah ada ya, sudah pernah diberikan ya, sudah pernah dipelajari, insya Allah sudah paham ya. Nah, sekarang di kelas 12 ini ada rumus-rumus fungsi turunan trigonometri. Jadi kalau fungsinya sin X, maka turunan pertamanya adalah cos X. Jika fungsinya cos X, maka turunan pertamanya adalah negatif sin X, begitu seterusnya ya, yang seperti ada yang di tabel di sebelah kiri. Nah, agar lebih paham seperti biasa ya, kita nyoba latihan ya. Untuk soal pertama, di sini menentukan turunan pertama untuk fungsi 3x kuadrat min 5 cos X ya. Di situ kita tentukan turunan pertamanya. Turunan pertama simbolnya adalah ini ya, F aksen X ya, atau ada tanda petiknya 1. Itu artinya turunan pertama. Kalau tanda petiknya 2 berarti turunan kedua dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat dulu bentuknya. Ya. Di soal ini bentuknya adalah perkalian. Dengan suku pertama adalah ini yang depan ini yang aljabar. Suku kedua adalah yang trigonometri. Cos X. Nah, itu kita misalkan yang pertama adalah U, yang kedua adalah V. Gitu ya. Ya, syaratnya ini kita lihat dulu soalnya. Soalnya berbentuk apakah? Kalau berbentuk perkalian, maka kita ubah ke U kali V. Nah, sifat untuk turunan aljabar yang berbentuk U kali V di nomor 4 sebelah kiri ini, maka turunannya, rumusnya itu adalah U aksen dikali V ditambah U V aksen. Ya, yang ini ya. U aksen kali V ditambah U V aksen. Nah, kita list dulu siapa U-nya. Ya, U-nya adalah 3x kuadrat min 5. Maka U aksennya adalah 2-nya pangkatnya turun ya. 2 kali 3x pangkatnya 2 berkurang 1 tinggal 1. Terus kemudian min 5 kalau diturunkan hilang ya, alias 0 ya. Maka hasilnya U aksen adalah 6x. Kemudian yang V-nya adalah cos X. V aksen artinya turunan V. Ya, kalau V-nya cos X maka turunannya dilihat di tabel kiri adalah negatif sin X. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus ini tadi. Ya, berarti turunannya pertama dari fungsi di atas adalah U aksennya tadi adalah 6x dikali V. V-nya adalah cos X plus U-nya adalah 3x kuadrat min 5. Kita kalikan dengan V aksen. Tadi V aksen ya. Adalah negatif sin X. Ya. Hasilnya 6x cos X. Tetap ya. Nah, di sini yang depan bernilai positif, yang sin ya bernilai negatif. Berarti positif dikalikan negatif hasilnya negatif ya. Negatif apa? Negatif 3x kuadrat min 5 sin X. Gitu ya. Nah, kita lihat dari opsi jawabannya adalah yang E ya. Yang E. Udah? Paham ya?
Next. Nah, ini untuk soal berikutnya ini kita jadikan sebagai tugas ya. Jadi tugas pertamanya kalian adalah menentukan turunan pertamanya ini. Turunan pertama dari fungsi 8x kuadrat cos 4x. Ya, itu ketikannya kurang fx-nya ya, nggak apa-apa ya. Jadi tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 8x kuadrat cos 4x. Ya. Next. Kita lihat bentuk berikutnya. Ini ya. Diketahui fungsi cos x per sin x plus cos x. Jika ini simbol untuk turunan ya. Ini salah ketik. Ini simbolnya untuk turunan x. Ya. F tanda petik 1x itu adalah turunan fx, maka nilai dari f aksen ya, f aksen pi per 4. Pi per 4 itu adalah 180 derajat dibagi 4, 45 derajat ya. Nah, kita lihat dulu bentuknya apa. Di sini bentuknya adalah pembagian atau U per V ya. U per V. Nah, di sini ada tadi ya, ada berbentuk U per V yang nomor 5 ini ya. Perhatikan untuk nomor 5 bentuk U per V, maka turunannya adalah U aksen V dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat ya. Kita kembali ke soalnya tadi. Nah, di sini kita list dulu karena berbentuk U per V ya, kita list U-nya adalah cos X. Kalau U-nya cos X, maka turunannya U ya, turunannya cos X adalah tadi negatif sin X. Ya. Terus kemudian V-nya adalah sin X ditambah cos X. Maka turunannya pertama, turunannya sin adalah cos X. Turunannya cos adalah negatif sin X. Ini ya. Setelah itu kita substitusikan. Rumusnya tadi adalah U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Gitu ya. Terus kita masukkan U-nya adalah cos X. Ya. Dikali U aksen dulu ya. U aksennya adalah negatif sin X dikali sin X ditambah cos X dikurangi cos X dikali V aksennya adalah cos X min sin X per V kuadrat sin X plus cos X kuadrat. Nah, karena ini sudah turunannya fungsi F, sedangkan yang ditanyakan adalah tadi, yang ditanyakan adalah F aksen pi per 4. Maka kita boleh langsung mensubstitusikan nilai ini ke fungsi. Ya. Kita langsung substitusikan. Berarti negatif sin X. X-nya adalah pi per 4. Pi per 4 tadi adalah 45 derajat. Berarti sin 45 derajat. Setengah akar 2. Di sini juga setengah akar 2. Nilainya cos 45 derajat itu sama dengan sin. Setengah akar 2 juga. Min setengah akar 2. Setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 kuadrat. Ya. Jadi
Kalau menentukan nilai, kita tidak perlu menyederhanakan bentuk yang atas ini, ya. Kita tidak perlu menyederhanakan. Akan lebih cepat kalau langsung kita substitusikan nilainya, ya. Kemudian kita sederhanakan ya ini. Negatif setengah akar 2. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2, jadinya akar 2. Kemudian min setengah akar 2. Ini min ya. Setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2, ini adalah nilainya 0. Per setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 adalah akar 2. Kita kuadratkan. Ya. Akar 2 kali akar 2 adalah 2. 2 kali negatif setengah adalah negatif 1. Dikurangi suku yang belakang, negatif setengah akar 2 kali 0, 0. Per akar 2 kuadrat adalah 2. Jadi nilainya adalah negatif 1 per 2. Ini ya. Next. Nah, soal ini mirip dengan soal yang tadi, ya. Cuma dibalik aja, ya, berbentuk seperti ini ya. Ya, kalau tadi cos di sini sin x, ya. Jadi cos x plus sin x-nya jadi pembilang per sin x. Ya, yang ditentukan yang diminta menentukan nilai turunan pertama untuk nilainya 0 derajat, ya. Ini coba dikerjakan sebagai tugas kedua. Ya. Next ke bentuk selanjutnya. Ya, ada berbentuk fungsinya adalah fx sama dengan cos pangkat 3x. Ya. Turunannya seperti apa? Ya, kita bisa menggunakan sifat turunan aljabar, ya, yaitu seperti ini. F aksen x atau turunan pertamanya adalah di sini cosnya berpangkat 3, pangkatnya 3 ya. Jadi 3 kita turunkan dulu. Terus kemudian seperti biasa, cosnya yang berpangkat 3 kalau diturunkan dikurangi 1 ya. Berarti jadi pangkatnya 2. Gini. Terus kemudian cos x-nya kita turunkan juga. Cos x adalah turunannya negatif sin x. Gini ya. Kalau nanti sudutnya ini bisa diturunkan, kita harus turunkan dulu. Berhubung sudutnya adalah x, x diturunkan hasilnya 1, maka tidak perlu kita tulis. Ya, cukup seperti ini aja. Kemudian bisa kita sederhanakan. Jadi, ya, karena sin x-nya bernilai negatif, berarti 3 kali negatif hasilnya negatif ya. Jadi negatif 3, saya tulis sinnya di depan. Cos kuadrat itu kalau dijabarkan adalah cos x dikali cos x, ya kan? Nah, kalian ingat di identitas trigonometri ada rumus seperti ini. Jadi ada 2 sin x cos x itu sama dengan sin 2x. Ini ya. Berarti nanti kalau ada sin x cos x, ya, sin x cos x, maka nilainya sama dengan 1/2 dikali sin 2x. Ya, 2-nya ini dipindah ke ruas kanan. Jadi 1/2 sin 2x. Nah, karena di sini ada bentuk sin x cos x, ya, kita ubah jadi 1/2 sin 2x cos x. Jadi pengubahan ini ke identitas trigonometri memang tergantung pilihan gandanya ya, tergantung opsinya. Berhubung opsinya di sini dilihat ada berbentuk sin 2x, ada kemungkinan memang diubah ke sana ya. Maka kita ubah sin x cos x-nya tadi menjadi setengah sin 2x. Nah, akhirnya kita sederhanakan lagi, negatif 3 kali 1/2 itu negatif 3/2. Ya, negatif per 2 sin x, sin 2x dikali cos x. Ya.
Di sini di opsi bisa kita lihat untuk jawabannya adalah yang A, ya. Di opsi sin 2x-nya di belakang. Yang di jawaban di sini yang kita bahas sin 2x-nya di depan. Nggak apa-apa ya, sama aja ya. Karena perkalian bersifat komutatif. Next. Nah, sekarang gimana kalau bentuknya sudutnya ini nggak X? Ya. Kita coba ya. Berarti seperti tadi, ya. Pangkatnya kita turunkan. Pangkatnya 2 kita turunkan. Terus kemudian sin pangkatnya 2 berkurang 1 jadi 1, pangkat 1 ya, pangkat 1 nggak usah ditulis, nggak perlu ditulis. Kemudian tetap sudutnya adalah 2x plus 3. Ya. Kemudian seperti yang saya sampaikan sebelumnya, setelah penurunan pangkat, ya, kita harus menurunkan bentuk sinnya. Sin itu turunannya adalah cos 2x plus 3, karena sudutnya 2x plus 3. Nah, di sini dilihat sudutnya adalah 2x plus 3. 2x plus 3 ini bisa diturunkan lagi. Turunannya 2x plus 3 adalah 2. Ya, kalau di soal sebelumnya tadi cos x ya, sudutnya x saja. Jadi ketika x-nya diturunkan kan 1, jadi kita nggak perlu tulis. Berhubung di soal ini sudutnya 2x plus 3, 2x plus 3 kan bisa diturunkan. Nilainya, maksud saya nilainya nggak 1. Ya, maka kita perlu tulis turunannya 2x plus 3 adalah 2. Gitu ya. Kemudian kita sederhanakan, ya, saya kalikan 2-nya ini di depan, ya. Kenapa? Dilihat. Ini ada 2 sin cos. Sudutnya 2x plus 3. 2 sin cos tadi adalah rumus untuk sin 2 kali sudut atau sudut rangkap. Maka 2 dari sini ya, 2 sin 2x plus 3 dikali cos 2x plus 3 itu sama dengan sin 2x. X-nya di sini sudutnya adalah 2x plus 3. Ya. 2 ini diambil yang belakang aja ini ya. Jadi yang depan 2 sin 2x plus 3 dikali cos 2x plus 3 adalah sama dengan sin 2 kali 2x plus 3. Terus bisa kita kalikan. 2-nya dikalikan ke sini. Jadinya 2 kali 2x 4x ditambah 6. Ya. Di sini kita sudah bisa melihat sudah ada di opsi. Ya. Jawabannya adalah yang D. Ya. 2 sin 4x plus 6. Next. Nah, sekarang kalau menentukan sudutnya berbentuk pi, ya. Nah, yang ditanyakan adalah nilainya. Ya. Sama seperti tadi, kita turunkan dulu. Turunannya pangkat 2 diturunkan dulu. Sin tetap sin, pangkatnya 2 berkurang 1 jadi 1. Sudutnya tetap 2x plus pi per 6. Kemudian kita kalikan dengan turunannya sin. Turunannya sin adalah cos. Sudutnya tetap. Baru kita turunkan sudutnya. Ya, turunannya 2x plus pi per 6 adalah 2. Turunan terhadap x aja ya. Jadi pi per 6-nya sama dianggap kayak konstanta, kalau diturunkan hasilnya 0. Ya. Nah, berhubung ini sudah turunan, ya, jadi boleh kita langsung substitusikan nilainya. Jadi kalau f aksen sama dengan 0, berarti kita ganti x-nya jadi 0. Berarti 2 sin 2 kali 0 plus pi per 6 dikali cos 2 kali 0 plus pi per 6 dikali 2. Ya. Hasilnya adalah 2 dikali sin 2 kali 0, 0 ya. 0 ditambah pi per 6, pi per 6, pi per 6 adalah 180 dibagi 6 ya, 30 derajat ya. Berarti sin 30 derajat adalah setengah. Dikali cos 30 derajat. Sama ya tadi ya, 2 kali 0, 0 tambah pi per 6 30 derajat. Cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Kemudian kita kalikan lagi dengan 2. Ini bisa kita kanselasi.
atau kita coret gitu ya. Hasilnya adalah akar 3. Ya. Jawabannya yang C. Next. Nah, ini tugas yang ketiga adalah tugas kalian ya. Tugas kalian yang ketiga adalah menentukan turunan pertama fungsi fungsi f(x) ya ini. Wah, pengetikannya kurang sip. Ya, nggak teliti. Tentukan turunan pertama fungsi f(x) sama dengan sin pangkat 3 4x plus 5. Ya. Ini fungsi f. Ya, ini sebagai tugas ketiga ya. Tugas ketiga, sudah ada contohnya tadi 2 soal sebelumnya, bisa dicek lagi. Next, kita bahas bentuk seperti ini. Ya, masih mirip seperti tadi. Ingat, di sini ada bentuk sin x, cos x. Sin x, cos x itu adalah sama dengan setengah kali sin 2x. Ya, berarti fungsinya f(x) menjadi 5 dikali setengah, berarti 5 per 2 sin 2x. Ya. Untuk turunannya, kalau turunan, koefisien itu tetap ya. Tetap. Nah, di sini sudutnya ada 2-nya. Sama kayak tadi sebenarnya. Jadi, sin 2x kita turunkan, jadi cos 2x. Sedangkan sudutnya kan 2x, berarti bisa kita turunkan lagi. Turunannya sudut 2x ya adalah 2. Ya, jadi kita bisa kanselasi. Gini ya. Jadi hasilnya adalah 5 cos 2x. Jawabannya adalah yang B. Ya. Next. Ya. Soal terakhir. Ya. Ini ada soalnya Y sama dengan 3 sin 2x min 2 cos 3x. Ada 2 suku. Maka dy per dx itu sama aja mencari turunan Y terhadap X. Ya, terhadap variabel X. Turunan Y terhadap variabel X. Nah, sama aja dengan mencari turunan pertama fx. Ya, Y kan sama dengan fx ya. Kita mencari turunannya dari Y. Maka dy per dx atau saya tulis Y aksen untuk suku pertama yang depan ya 3 dikali sin 2x. Ya, turunannya sin tadi adalah cos. Sudutnya tetap. Sudutnya bisa diturunkan. Turunannya 2x adalah 2. Ya. Kemudian dikurangi 2-nya tetap lagi ya karena koefisien. Kemudian turunannya cos 3x adalah negatif sin 3x. Kemudian sudutnya kita turunkan lagi adalah hasilnya 3. Kemudian kita sederhanakan. Yang depan 3 kali 2, 6 cos 2x. Terus yang belakang ada min ketemu negatif ya. Jadinya positif. 2 kali 3, 6 sin 3x. Jadi hasilnya adalah 6 cos 2x ditambah 6 sin 3x. Jawabannya adalah yang A. Ya. Paham ya? Ini ada soal terakhir. Jangan lupa tugasnya tadi ada 3 soal. Ya. Soal 1, 2, 3. Nanti bisa dicek, diulang videonya, bisa dilihat lagi. Soalnya seperti apa. Dan sudah ada contohnya yang kita bahas hari ini ya. Gitu juga jangan lupa ya, kalau menurut kalian video ini bermanfaat, bisa di-like. Kalau yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Atau mungkin nanti bagi yang punya teman yang sedang mengalami kesulitan mengerjakan soal seperti ini, boleh di-share ke teman yang lain. Ya. Kita akhiri dulu pertemuan hari ini.
Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.